Hola sobat baku hantam. sorry itu channel sebelah ya, jadi saya keseringan nonton channel yang itu, yang menarik banget lah. Oke teman-teman, kali ini cuma lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan coba ajak teman-teman lagi untuk bahas soal-soal materi tentang TKD BUMN tahun 2022, karena ujian sudah dimulai tanggal 17 kemarin ya, hari Selasa. Jadi teman-teman masih punya waktu buat teman-teman yang mau mengikuti ujian mulai dari hari Rabu ini sampai tanggal 27 Mei 2022 ini ya. Jadi ada sekitar 10 harian waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi teman-teman yang berada di hari-hari terakhir akan sangat diuntungkan, karena pasti berseliweran banget itu apa yang namanya FR atau bocoran lah istilahnya, meskipun nggak ada jaminan bahwa soal di setiap hari itu akan sama. Tapi mungkin model-modelnya hampir mirip lah. Tapi di sini saya akan coba bahas materi-materinya. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal, dan saya akan memberikan soal yang mendekati kemiripan dengan apa yang akan diujikan, dengan cara-cara mengerjakan yang sangat-sangat simpel dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Sebelum mulai, teman-teman langsung aja klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman dapat pemberitahuan jika saya upload video selanjutnya. Karena saya akan upload video ini sebanyak 2 buah video per hari dari tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022 ini. So stay tune terus dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Nah, kalau soalnya kayak gini, siswa kelas 12 mengikuti pembinaan biologi. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, 8, maka 2K kurang 8 adalah bla bla bla. Nah, jadi teman-teman harus cari nilai K-nya dulu ya. Kan katanya K itu bilangannya bulat positif, kemudian genap, nih ya, genap. Kemudian juga dia habis dibagi 3, 4, dan 8. Habis dibagi 3, 4, 8 artinya K itu kalau misalnya dibagi dengan 3 atau dibagi 4 atau dibagi 8 itu nggak ada sisa gitu. Nah, ini caranya paling benar itu adalah kita cari dengan FVB ya. FVB itu kan 3, ini berarti kan 1 kali 3. Kemudian 4 itu 2 kali 2, ya kan. 8 itu kali 2 gitu kan. Nah, di sini kan 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ya kan. Nah, tinggal kalian ini di antara 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2, kan yang paling besar itu adalah yang 2 pangkat 3 kan. Berarti teman-teman ambil ini 2 pangkat 3, diambil juga dengan yang 3, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi FVB-nya itu 24. Atau ini adalah nilai K. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja 24 itu ke yang sini. 2 kali 24 kurang 8, berarti 48 kurang 8 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah besar sama dengan 40, karena 40 nya masuk. Nah, ini ada soal jika P tambah Q sama dengan 5R dan P QR adalah bilangan bulat positif, maka 15R kurang 3Q adalah bla bla bla. Nah, ini caranya yang paling gampang itu teman-teman rubah dulu yang ini menjadi bentuk seperti ini, jadi dalam bentuk Q. Q ini kan tinggal dipindah ruas aja ya, 5R terus 5R dikurang P, ya kan. Ini kan P terus pindah ke sini jadi negatif. Jadi caranya tinggal substitusi aja ke 15R, ya kan, terus dikurang 3 kali ini Q-nya itu adalah 5R kurang P, ya kan. 15R berarti sini kurang 15R terus ditambah minus 3 kali P, berarti tambah 3P, ya kan. Berarti 15R kurang 15R hasilnya 0, jadi dapatnya 3P. Jawabannya adalah C. Nah, soal berikutnya, data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah warung kelontong sebagai berikut.
Nah ini ada 5 buah item ya, mulai dari buku tulis, lem kertas, penggaris, pensil, ballpoint, kemudian itu ada omset. Omset itu adalah jumlah barang yang terjual. Jadi satuannya dalam juta, kemudian keuntungannya dari barang yang terjual tuh persentase. Jadi kalau misalnya buku tulis berarti yang terjual misalnya 20, kemudian keuntungannya berarti 25% dari 20 gitu ya. Kemudian jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk buku tulis dan pensil, dia bilang di sini cuma buku tulis dan pensil ya. Nah terus katanya berapa total keuntungan yang diperoleh warung kelontong tersebut. Nah berarti artinya di sini cuma buku tulis dan pensil yang mengalami kenaikan omset, sementara yang lain tetap ya. Nah, berarti buku tulis di sini kita langsung aja, buku tulis itu berarti kan 20 kali 2 ya, karena dia kan 2 kali. Berarti dapatnya 40 kali 25%. Kita seperempatnya berarti 10 juta. Ya kan? Kemudian si pensil sini ya. Nah, pensil itu kali 2 berarti itu 50 ya. 50 dikali 10%. 10% berarti 5 juta. Ya kan? Sementara yang lainnya tetap. Jadi ya kalau lem kertas tinggal 20 kali 40 berarti dia dapatnya 8 juta. Kemudian yang si penggaris berarti 40 kali 50% berarti dapatnya 20 juta. Kemudian si ballpoint di sini 50 juta dikali 20% berarti 50 kali 20 berarti 10 juta. Ya udah, ini tinggal teman-teman jumlahin aja. Ya 10, 5, 15 tambah 10, 25 tambah 20, 45 tambah 8 berarti 53. Jadi jawabannya adalah 53 juta dan ini tidak ada jawabannya. Nah ini soal deret ya, ada deretan angka 364 24 21. Terus ditanya satu buah bilangan selanjutnya setelah angka 1. Nah ini kalau misalnya kita cermati dari 3 ke 4 itu kan ditambah 1 kan, terus 4 ke 4 tambah 0, 4 ke 1 nggak beraturan, terus juga 6 ke 2 kurang 4, 2 ke 2 tambah 0 itu jadinya nggak beraturan. Nah teman-teman harus lihat dan gunakan berbagai macam kemungkinan yang ada. Nah dari sini coba kita lihat dari 3 ke 6 3 ke 6 itu kan dikali 2 ya, kali 2 kan, 3 kali 2 6, terus 6 ke 4 itu dikurang 2, terus 4 ke 2 itu dibagi 2. Nah kita coba dulu aja gitu ya. Jadi sini kali 2, kemudian kurang 2, kemudian bagi. Nah sekarang kita coba juga ke sini. 2 kali 2 dapatnya 4, benar. Terus 4 kurang 2 dapatnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 dapatnya 1. Nah, berarti udah clear ya dari sini batasannya ya. Kemudian di sini juga. Nah, kemudian dari 1 ke sini. Berarti diulang lagi jadi 1 dikali 2. 1 kali 2 itu adalah berapa? 1 kali 2 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal berikutnya katanya jika P adalah bilangan yang habis dibagi 9 dan nilainya lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 24, sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 8 dan nilainya di antara 11 dan 19, maka pernyataan yang paling tepat adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman harus cari tahu dulu P itu berapa sih sebenarnya. Nah, P itu kan katanya bilangan yang habis dibagi 9 gitu dan nilainya lebih besar dari 15, kecil dari 24. Nah kalau misalnya antara 15 sampai 24 yang habis dibagi 9 itu cuma satu ya, yaitu 18. Nah kemungkinan besar itu jumlahnya segini ya, P itu 18. Kemudian Q katanya bilangan yang habis dibagi 8 antara angka 11 sama 19. Nah ini juga cuma ada satu angka, yaitu angka 16 ya. 16 itu kan bagi 8 2. Kalau 18 bagi 9 tuh 2 juga. Nah terus kata dia tinggal ditanyain aja, dilihat kondisinya 18 itu lebih besar daripada 16 ya, berarti harusnya P itu lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah B. Nah ini untuk soal nomor 6, ini ada soalnya ya, ada 2 buah pernyataan. Yang pernyataan pertama, petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya.
Pernyataan kedua, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, ini teman-teman harus melihat kata kunci ya. Kata kuncinya di sini yang soal nomor 1 itu ada kata kuncinya adalah tebu ini ya. Ini kata kuncinya, petani tebu. Nah, kemudian terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini satunya tebu, satunya pertanian. Ini kan berarti tidak ada kaitan sama sekali ya, nggak ada hubungan sama sekali. Kecuali kalau misalnya di soal nomor 2 itu juga ada membawa kata-kata tebu gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Pernyataan 1 dan 2 itu adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nah, kenapa di sini katanya akibat? Akibat itu kan pernyataan 1 kan petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, kan pasti ada penyebabnya kan, kenapa si petani tebu itu nggak bisa jual hasil buminya, makanya itu disebut penyebab. Kemudian yang kedua itu juga kalimat penyebab, yaitu terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, pasti ada penyebab kenapa terjadi penambahan jenis tanaman pertanian kayak gitu. Jadi 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Gimana menurut pendapat kalian untuk soal-soal kali ini? Silakan baku hantam kalian di SD Impress di Mariupol. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman dapat notif atau pemberitahuan kalau misalnya saya upload video baru setiap hari. Karena dalam periode tanggal 17 sampai 27 Mei ini saya upload 2 video per hari. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, semoga sukses, semoga lulus di tempat yang teman-teman incar di BUMN, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.